Hello, we are Justiti Lega. Jadi, di sini aku akan membahas tentang klasifikasi bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan negara. Materi ini terdiri atas 4 bagian loh. Untuk pembagian dan pemisahan kekuasaan, mencakup definisi, tujuan, dan pandangan para ahli akan disampaikan oleh teman-teman aku. Definisi pembagian dan pemisahan kekuasaan. Pembagian dan pemisahan kekuasaan adalah konsep pembagian kekuasaan pemerintahan dalam suatu negara. Setiap bagian-bagiannya menjalankan tugasnya secara independen, sehingga tidak bersinggungan dengan cabang kekuasaan lainnya. Tujuan dari praktek ini adalah untuk menghindari absolutisme pemimpin, sehingga para pemimpin suatu negara tidak menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Teori pembagian dan pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh dua ahli sebagai berikut. Yang pertama adalah John Locke. Pembagian kekuasaan menurut John Locke dalam suatu negara dibagi dalam 3 kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan federatif. Eksekutif adalah kekuasaan yang melaksanakan undang-undang termasuk mengadili. Legislatif adalah kekuasaan yang membuat peraturan dan undang-undang. Sedangkan federatif adalah kekuasaan yang meliputi segala upaya untuk menjaga keamanan negara dalam berhubungan dengan negara lain. Yang kedua, teori Montesquieu. Pembagian kekuasaan menurut Montesquieu juga pembagian menjadi 3, yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif. Eksekutif kekuasaan yang melaksanakan undang-undang termasuk mengadili. Legislatif kekuasaan dan membuat peraturan undang-undang, sedangkan yudikatif kekuasaan untuk mengadili terhadap pelanggaran hukum. Selanjutnya yaitu definisi dari bentuk negara sendiri beserta beberapa contohnya. Bentuk negara merupakan batas antara peninjauan secara sosiologis dan secara yuridis mengenai negara. Peninjauan secara sosiologis yaitu apabila negara keseluruhan tanpa melihat isinya. Peninjauan secara yuridis yaitu apabila negara hanya dilihat dari isinya dan strukturnya. Menurut teori-teori modern sekarang ini, bentuk negara yang terpenting ialah negara kesatuan atau unitarianisme dan negara serikat atau federasi. Yang pertama, negara kesatuan. Negara kesatuan adalah bentuk suatu negara yang merdeka dan berdaulat dengan satu pemerintahan pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Namun, dalam pelaksanaannya, negara kesatuan ini terbagi ke dalam 2 macam sistem pemerintahan, yaitu sentral dan otonomi. Negara kesatuan apabila kekuasaan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah tidak sama dan tidak sederajat. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi adalah pemerintahan yang langsung dipimpin oleh pemerintahan pusat. Sementara pemerintahan daerah di bawahnya melaksanakan kebijakan pemerintahan pusat. Model pemerintahan Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto adalah salah satu contoh sistem pemerintahan model ini. Yang B, negara kesatuan dengan sistem desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari pemerintahan pusat ke daerah. Contohnya, kepala daerah diberikan kesempatan dan kewenangan untuk mengurus urusan pemerintahan di wilayah sendiri. Sistem ini dikenal dengan istilah otonomi daerah atau swatantra. Sistem pemerintahan negara Malaysia dan pemerintahan pasca Orde Baru di Indonesia dengan sistem otonomi khusus dapat dimasukkan ke dalam model ini. Yang kedua, ada negara serikat. Negara serikat atau federasi merupakan bentuk negara gabungan yang terdiri dari beberapa negara bagian dari sebuah negara serikat. Pada mulanya, negara-negara bagian tersebut merupakan negara yang merdeka, berdaulat, dan berdiri sendiri setelah menggabungkan dengan negara serikat. Dengan sendirinya, negara tersebut melepaskan sebagian dari kekuasaannya dan menyerahkannya kepada negara serikat. Penyerahan kekuasaan dari negara-negara bagian kepada negara serikat tersebut dikenal dengan istilah limitatif atau satu demi satu, di mana hanya kekuasaan
yang diberikan oleh negara-negara bagian saja delegated powers yang menjadi kekuasaan negara serikat. Namun, pada perkembangan selanjutnya, negara serikat mengatur hal yang bersifat strategis seperti kebijakan politik luar negeri, keamanan, dan pertahanan negara. Yang selanjutnya yaitu bentuk pemerintahan yang dimana mencakup republik dan kerajaan, yang akan dijelasin oleh teman aku. Bentuk pemerintahan dibedakan menjadi dua. Yang pertama, republik. Republik adalah negara yang memiliki sistem dan ada keterlibatannya antara masyarakat. Contohnya dalam pemilu, ada keterlibatannya dengan masyarakat. Contoh negaranya adalah Indonesia. Yang kedua adalah republik, negara yang memiliki sistem dan tidak adanya keterlibatan antara masyarakat. Pemilihan pemimpinnya dilakukan secara turun-temurun dan rakyat tidak diberikan untuk menentukan pemimpinnya. Hanya kerabat kerajaan yang hanya bisa ikut campur tangan dalam proses pergantian tersebut. Contoh, negaranya adalah Inggris. Nah, materi saya ini membahas tentang sistem pemerintahan negara yang mencakup presidensial dan parlementer. Sistem pemerintahan negara, yaitu pembagian kekuasaan serta hubungan antar lembaga-lembaga negara yang menjalankan kekuasaan negara itu dalam rangka menyelenggarakan kepentingan rakyat. Nah, sistem pemerintahan negara ini terbagi menjadi dua loh, yaitu sistem presidensial dan sistem parlementer. Yang di sini aku akan jelasin tentang sistem presidensial. Sistem presidensial ini memiliki 3 ciri-ciri umum, yaitu 1. Sistem pemerintahan presidensial yaitu kepala negara, head of state menjadi kepala pemerintahan juga, yang dimana head of government ini menjadi eksekutif juga, yaitu presiden adalah sekaligus kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden ini dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Yang kedua yaitu pemerintahan tidak bertanggung jawab kepada parlementer, yaitu kedudukannya sejajar sehingga tidak dapat saling menjatuhkan. Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlementer dan sebaliknya presiden hanya bertanggung jawab kepada rakyat. Presiden juga tidak dapat membubarkan parlementer, sebaliknya parlementer juga tidak dapat membubarkan presiden. Yang terakhir yaitu adanya pemisahan kekuasaan yang tegas. Pemisahan kekuasaan yang tegas ini adalah antar kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kekuasaan eksekutif yaitu dipegang oleh presiden, kekuasaan legislatif dipegang oleh parlementer seperti DPR, dan kekuasaan yudikatif yaitu dipegang oleh Mahkamah Agung. Nah, dari sistem ini juga adanya kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya dari sistem presidensial ini, stabilitas pemerintahan atau presiden tidak dapat diberhentikan oleh parlementer. Nah, yang kedua yaitu tanggung jawab itu jelas. Presiden bertanggung jawab langsung kepada rakyat tanpa melalui apapun. Nah, yang kedua yaitu kekurangannya. 1. Kemungkinan adanya deadlock atau tidak dapat adanya keputusan yang dapat dicapai jika presiden dan parlementer memiliki pandangan yang berbeda. Nah, yang terakhir yaitu adanya kemungkinan abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan, yakni presiden memiliki kekuasaan yang jelas dan besar, jadi ditakutkannya adanya abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan antar presiden ini. Sistem pemerintahan parlementer. Ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer yaitu yang pertama, kepala negara tidak berkedudukan sebagai kepala pemerintahan. The king can do no wrong. Kepala negara dipimpin oleh seorang presiden, dan presiden tersebut tidak memiliki kekuasaan eksekutif. Kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang perdana menteri. Ciri-ciri yang kedua yaitu kabinet atau kepala pemerintahan bertanggung jawab kepada parlemen. Kedudukan parlemen sendiri lebih tinggi dari kabinet. Jika kepala pemerintahan kehilangan dukungan parlemen, maka kepala pemerintahan dapat dijatuhkan melalui mosi tidak percaya oleh parlemen. Ciri-ciri yang ketiga yaitu pemisahan kekuasaan yang tidak tegas. Yang dimaksud pemisahan kekuasaan yang tidak tegas yaitu antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Kepala pemerintahan yang biasanya disebut sebagai perdana menteri dipilih oleh parlemen. Sistem parlementer memiliki kelebihan serta kekurangan. Kelebihan yang pertama yaitu fleksibilitas, perubahan kabinet mudah. Karena penyesuaian antara pihak eksekutif dan legislatif mudah dicapai. Kelebihan yang kedua yaitu partisipasi parlemen. Parlemen memiliki peran besar dalam pemerintahan. Kekurangan sistem parlementer. Yang pertama, ketidakstabilan pemerintahan, yaitu kepala pemerintahan dapat dijatuhkan oleh parlemen melalui mosi tidak percaya.
Yang kedua, kemungkinan abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan. Parlementer memiliki kekuasaan yang besar dalam pemerintahan. Karena memiliki kekuasaan yang besar, ditakutkan akan menjadi kepentingan pribadi oleh pemerintah. Udah di penghujung video, aku dan teman-teman pamit undur diri ya guys. Malam Jumat bermain catur duduk di kursi kepala terbentur. Mohon maaf atas segala tutur, mungkin video ini agak ngelantur. Thank you for watching and I'll see you next video guys. Bye-bye!